Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang fokus daripada penelitian ini atau daripada laporan ini. Jadi sebelum kita melanjutkan lebih jauh, di awal saya ingin kita semua bersepakat bahwa hotel itu merupakan salah satu layanan dari jasa pariwisata. Dari sekian banyaknya jasa pariwisata di dunia, misalnya ada travel agent, ada restoran, ada jasa transportasi, ada destinasi wisata, baik itu alam maupun buatan. Salah satunya juga ada jasa akomodasi atau hotel. Ini adalah suatu layanan jasa pariwisata yang ada di seluruh dunia, di mana ada tempat berkunjung atau tempat berwisata seperti itu. Dan perlu kita sadari juga bahwa hotel itu memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah layanan jasa pariwisata. Kenapa? Karena misalnya saja kita melakukan wisata ke suatu daerah, hampir 80-90% biasanya itu apabila jaraknya jauh, kita pasti tidak mungkin langsung pulang. Misal dari Jogja ke Papua atau Jogja ke Sumatera Utara, itu nggak mungkin. Kalau motivasinya untuk berwisata ya itu jarang. Kalau langsung dari Jogja ke Sumatera malamnya langsung ke Jogja, biasanya pasti wisatawan akan mencari tempat untuk menginap, di mana salah satunya adalah hotel. Jadi hotel ini menjadi peran yang sangat penting di dalam sebuah perjalanan wisata karena mayoritas atau dominan orang yang melakukan perjalanan wisata pasti akan mencari hotel untuk tempat dia menginap. Nah, kita akan masuk ke fokus pembicaraan atau fokus pembahasan karena ada dua pertanyaan yang mendasari penelitian ini atau dua pertanyaan yang mendasari laporan ini. Itu yang pertama adalah bagaimana jasa perhotelan mempengaruhi pengalaman dari kepuasan wisatawan. Tentu mempengaruhi. Kenapa? Karena kita berbicara soal layanan jasa, service. Jadi bagaimana layanan hotel dari staff-staffnya, dari orang-orangnya itu sangat mempengaruhi dari kepuasan wisatawan. Saya akan jelaskan dari awal sebelum si tamu atau wisatawan ini masuk ke dalam hotel yang akan dia tempati atau yang akan dia inapi. Dari awal, misal contohnya tamu ini akan menginap di suatu hotel. Dia mencari kontak, dia mencari profil dari hotel ini dan dia tertarik. Itu kan dia sebenarnya sudah puas dari first impression atau dari pertama kali dia melihat. Dia memberikan kepuasannya itu, merasa puas dari foto yang dia lihat, dari informasi yang dia baca seperti itu. Itu juga menjadi bagian penting daripada marketing atau mungkin tim multimedia daripada hotel tersebut untuk mempromosikan hotel tersebut sebagus mungkin, sebaik mungkin. Dari awal dia ingin menginap di sana, dia sudah puas. Akhirnya dia melanjutkan untuk menghubungi hotel ini untuk memesan atau misal melalui online travel agent, OTA, misal Traveloka dan lain sebagainya, ada banyak. Dari awal dia reservasi, baik itu OTA maupun call langsung ke resepsionis atau tim sales marketingnya, misal dia mendapatkan pelayanan yang cepat, yang praktis, murah dari segi harga, dia pasti akan puas lagi, akan bertambah excited atau lebih bersemangat lagi untuk segera masuk ke hotel ini seperti itu untuk menginap. Akhirnya singkat cerita dia di hari H dia datang. Misal hotel ini pun memiliki pelayanan jemput. Misal dia di bandara atau di terminal atau di stasiun ada fasilitas jemput. Maka tamu akan puas kembali. Dia akan puas dan dia akan merasa senang. Sampailah ke hotel, disambut dengan ramah dari bellboy, lalu masuk ke resepsionis, proses check-in, staff front office-nya itu tanggap, responsif, ramah. Dia akan merasa puas. Datang ke restoran, makanannya enak, murah. Setidaknya kalau tidak murah ya terjangkau lah.
sama antara harga dengan kualitas. Pelayanan dari staff-staff waitersnya itu ramah, responsif, seperti itu dia akan menambah kepuasan. Nah, dia masuk ke dalam kamar, melihat bahwa fasilitas di dalam kamarnya itu lengkap, bersih, dia akan bertambah puas kembali. Jadi karena kita di dalam pariwisata, lingkup pariwisata ini menjual sebuah jasa atau layanan, maka yang dicari adalah sebuah kepuasan, seperti itu. Ini yang juga dimaksud dari jasa perhotelan itu mempunyai pengaruh yang penting daripada pengalaman kepuasan wisatawan. Nah, selanjutnya, misal dia sudah puas, terus dia kembali ke negaranya atau ke kotanya atau ke daerahnya. Karena dia merasa puas, maka dia akan menceritakan kembali ke orang lain, entah itu sanak saudaranya, kakaknya, adiknya, tetangganya, temannya, sahabatnya, bahwa kemarin saat dia mengunjungi kota A atau negara B, dia menginap di sebuah hotel yang memiliki pelayanan yang luar biasa. Harganya cukup terjangkau, staf-stafnya ramah, kamarnya luas, bersih, fasilitasnya lengkap. Maka dia akan menjadi seorang sales marketing yang bukan dari hotel tersebut. Maka promosi daripada hotel ini akan berjalan begitu saja. Dan ini menjadi sebuah keuntungan dari hotel di mana dia menginap, menjadi sebuah keuntungan dari sebuah jasa layanan pariwisata, yaitu hotel. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapat saya tentang pelayanan jasa. Sering kita pelajari bahwa pelayanan jasa itu standarnya adalah pelayanan prima atau pelayanan yang ya bagus. Tetapi menurut saya pribadi dan menurut kami, setelah kami diskusikan, bahwa kelompok kami itu menyepakati kalau pelayanan jasa di perhotelan itu harus memiliki idealisme excellent service. Bukan hanya good service atau pelayanan prima, tapi excellent service. Excellent ini berarti sempurna. Apapun pelayanannya, sikap staff-staffnya, kebersihannya, kualitasnya, kuantitasnya, semuanya itu harus profesional dan mencapai standar excellent service. Karena good saja itu menurut saya hanya mencukupi ibarat gelas diisi air. Good itu hanya full, tetapi excellent itu airnya sampai tumpah. Nah, jadi kepuasan wisatawan ini akan tak terbatas seperti itu. Kalau good nih, makananku harga sekian, porsinya sekian, sebenarnya cukup kenyang. Tapi kalau dia mendapatkan contohnya free refill infused water atau free refill nasi, atau mendapatkan potongan harga tebus murah ice cream di restoran hotel, atau misal 2 hari 3 malam mendapatkan kupon potongan 50% spa, seperti itu adalah layanan-layanan yang menurut saya akan menambah rasa puas daripada tamu itu. Dia sudah puas dari awal dia memilih hotel ini untuk menginap, sampai kepada dia melihat pelayanannya itu sudah bagus dan dia merasa puas, ditambah hal-hal yang di luar dugaan yang menambah kepuasan para wisatawan ini, yang menjadikan itu tadi, saat dia pulang, dia kembali ke daerahnya, dia akan menceritakan bahwa aku sangat puas, kami sangat puas menginap di hotel ini. Dan itu akan menularkan kepuasan dari wisatawan A kepada wisatawan B yang diceritakan tersebut.
Seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua, bagaimana jasa perhotelan dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata? Tentu dapat meningkatkan. Kami menyepakati bersama bahwa di kelompok ini ya, bahwa contohnya di Yogyakarta ini menjadi sebuah daya tarik wisata yang sudah terkenal di seluruh dunia. Bahkan orang yang tahu Indonesia pasti akan menyoroti Bali, Jogja. Seperti itu, karena ini adalah kota yang cukup terkenal dengan sejarahnya, cukup terkenal dengan budayanya, culture-nya, dan lain sebagainya. Dan orang akan menambah kesan atau daya tarik dari sebuah destinasi kalau ada hotel yang mendukung. Contohnya misalnya di Jogja, misalnya salah satu hotel di Jogja ini nggak usah jauh-jauh ke mana-mana. Di kampus kita ada hotel Golden Ganesha. Contohnya orang mau datang membuat perjalanan wisata ke Jogja, dia mencari hotel dan dia menemukan hotel Golden Ganesha. Bagaimana supaya hotel Golden Ganesha ini itu menjual pelayanan yang excellent service, supaya bukan hanya Jogja yang luar biasa, tapi Jogja ini akan dikenang oleh wisatawan. Istimewanya itu bukan hanya Jogjanya, tetapi juga istimewa karena hotel yang dia inapi di Jogja. Nangkep ya? Jadi orang memandang Jogja ini istimewa bukan hanya karena Jogja memang istimewa, tetapi Jogja istimewa karena memang Jogja istimewa, dan juga karena hotel yang ada di Jogja juga istimewa. Jadi hotel ini menjadi nilai pendukung dari keistimewaan sebuah destinasi wisata. Daya tarik sebuah destinasi wisata itu juga didukung daripada kualitas hotel yang ada di daerahnya. Jadi kalau hotel Golden Ganesha memiliki pelayanan yang jelek atau biasa-biasa saja, itu maka tingkat keistimewaan Jogja ya udah segitu. Tapi kalau orang menginap di hotel Golden Ganesha yang berada di Jogja istimewa, hotel Golden Ganesha memiliki pelayanan yang istimewa, maka istimewanya double. Maka itu juga menjadi sebuah pengaruh atau meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Seperti itu. Dan poin yang terakhir dari pembahasan ini adalah itu semua menjadi tanggung jawab kita sebagai insan pariwisata. Ada kemungkinan bahwa kita akan bekerja di sebuah hotel ke depannya. Jadi bagaimana supaya kita sebagai orang pariwisata, orang perhotelan seperti itu, menjual bagaimana excellent service itu bisa sampai ke wisatawan yang kita layani, yang udah mau ngeluarin uangnya untuk kita melayani mereka. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai insan pariwisata, menjadi tanggung jawab seluruh hotel sebagai jasa layanan pariwisata untuk mempertahankan kualitas ini. Menjadi sebuah PR atau tanggung jawab juga untuk siapapun yang berkontribusi, yang ikut turut mendukung daripada layanan jasa pariwisata di bidang akomodasi perhotelan. Selanjutnya akan disimpulkan oleh rekan saya. Silakan.